Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi perkuliahan komunikasi bisnis kali ini, saya akan menyampaikan tentang materi rapat bisnis atau business meeting. Kita awali dengan pengertian rapat dan rapat bisnis. Jadi pada dasarnya istilah rapat tentu bukanlah hal yang asing dalam dunia bisnis maupun non bisnis, baik yang berskala kecil, menengah atau besar. Rapat yang mereka selenggarakan itu pada umumnya melibatkan 2 orang atau lebih untuk membahas sesuatu. Rapat itu sebenarnya apa sih gitu ya? Kita sering melakukan rapat, sering mendengar gitu. Jadi rapat adalah suatu bentuk media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka yang sering diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Nah, rapat ini juga merupakan sebuah alat untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah kelompok. Juga bisa menjadi sebuah media pengambilan keputusan. Ya. Nah, rapat ini juga merupakan sebuah sarana komunikasi kelompok yang resmi. Ini biasanya melakukan pertemuan antara para anggota di luar lingkungan kantor atau organisasi sendiri begitu untuk membicarakan, merundingkan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Nah, kalau begitu rapat bisnis atau business meeting itu apa? Business meeting atau rapat bisnis ini adalah sebagai bentuk pertemuan 2 orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis tertentu. Dalam rapat bisnis ini ya, biasanya dapat diselenggarakan di dalam maupun di luar kantor perusahaan. Rapat bisnis yang diselenggarakan di dalam perusahaan pada umumnya membahas harian atau mingguan, menyampaikan pendistribusian barang ke suatu daerah misalnya, menyiapkan berbagai kebutuhan bahan baku untuk proses produksi, dan menyiapkan perlengkapan-perlengkapan yang ada di perusahaan. Sedangkan rapat bisnis yang diselenggarakan di luar perusahaan biasanya menyangkut hal-hal yang sifatnya khusus dan bersifat strategis, serta jumlah pesertanya cukup banyak. Biasanya rapat bisnis diselenggarakan di hotel. Dengan kata lain, pemilihan tempat penyelenggaraan sebuah pertemuan, apakah di dalam atau di luar perusahaan, dapat dilakukan berdasarkan tingkat kepentingannya, jumlah pesertanya, dan ketersediaan faktor finansial pendukung. Menurut Locker dalam bukunya Business Communication, Building Critical Skill menyatakan bahwa sebuah rapat pada umumnya mempunyai 6 tujuan. Di antaranya, yang pertama adalah berbagi informasi. Rapat bisnis yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan bisa saja hanya dimaksudkan untuk menginformasikan berbagai informasi penting yang harus diketahui oleh peserta rapat. Diikuti dengan sesi tanya jawab. Contoh nih, manajer pemasaran menginformasikan kepada peserta rapat bahwa perkembangan penjualan selama 1 semester ini mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan bila dibandingkan dengan penjualan pada semester sebelumnya. Yang kedua adalah penjajakan ide atau gagasan. Ini juga bisa kita istilahkan dengan brainstorming ya. Tujuan dari rapat bisnis ini adalah tentang penjajakan ide, gagasan begitu. Biasanya berjalan dengan memperkenalkan ide-ide baru yang akan dikerjakan oleh perusahaan yang akan datang. Atau bisa juga sebagai pertemuan antar karyawan untuk mengeluarkan ide-ide dari masing-masing karyawan untuk kemajuan perusahaan.
Sedangkan tujuan rapat bisnis yang ketiga adalah untuk evaluasi ide atau gagasan. Tujuan evaluasi ide gagasan ini biasanya para karyawan diperbolehkan mengeluarkan pendapatnya tentang ide atau gagasan yang baru begitu yang akan dikerjakan untuk kemajuan perusahaan pada waktu yang telah mendatang atau yang akan datang. Sedangkan yang keempat dari tujuan rapat bisnis adalah pengambilan keputusan. Jadi tujuan pengambilan keputusan seperti ini biasanya hanya pada kepala atasan gitu ya yang memegang perusahaan tersebut yang menjalankan rapat untuk membahas suatu ide atau gagasan yang baru. Apakah ide gagasan tersebut dapat dijalankan dengan baik atau malah merugikan perusahaan. Sedangkan yang kelima adalah membuat dokumen. Tujuan membuat dokumen sebelum ide-ide atau gagasan dijalankan oleh para karyawan, biasanya mereka harus membuat suatu dokumen yang dibahas di dalam rapat untuk memperlancar kemajuan perusahaan berjalan lancar. Sedangkan yang keenam, yang terakhir dari tujuan rapat bisnis adalah memotivasi pekerja. Tujuan dari memotivasi para pekerja ini biasanya diselenggarakan oleh bos perusahaan untuk mengumpulkan para karyawannya, untuk memberikan motivasi kepada karyawannya agar mereka lebih meningkatkan kinerja kerja mereka untuk kemajuan perusahaan tersebut. Sementara itu, Oliver Stema dalam Conduction Effective Meeting mengelompokkan rapat ke dalam 5 jenis ya. Ini yang pertama adalah pengarahan atau briefing. Jadi jenis rapat yang pertama itu briefing. Ini sering disebut juga sebagai rapat pengarahan. Dalam briefing, pimpinan rapat cenderung hanya menyampaikan informasi atau memberikan arahan, perintah kepada karyawan dalam suatu perusahaan untuk melakukan atau menyelesaikan suatu tugas tertentu. Di samping itu, briefing juga dimaksudkan untuk mengingatkan kembali pada para karyawan tentang peran, tugas, dan tanggung jawab mereka dalam menjaga dan mengembangkan perusahaan ke depan. Dalam praktiknya, pelaksanaan briefing di suatu perusahaan dapat bervariasi. Ada perusahaan yang sering misalnya briefing terjadwal secara rutin atau periodik. Yang kedua dari jenis-jenis rapat menurut Oliver Strat ya adalah rapat konsultasi. Nah, rapat konsultasi ini disebut juga sebagai suatu rapat berbagai informasi kepada pihak lain. Dalam rapat tersebut dimasukkan terjadi suatu proses untuk saling memberi dan menerima ide, gagasan, pandangan, keluhan, atau masukan dari pihak lain. Sedangkan yang ketiga adalah rapat komite. Rapat komite ini merupakan suatu bentuk pertemuan sekelompok orang yang memiliki latar belakang profesi atau pekerjaan yang berbeda-beda untuk memutuskan suatu masalah tertentu berdasarkan keputusan suara terbanyak atau voting gitu. Kelompok yang ada dalam rapat ini memiliki otoritas, kompromi, dan resolusi. Oleh karena itu, peserta rapat komite terdiri dari sekelompok orang dengan berbagai profesi. Tidak mengherankan apabila dalam proses pengambilan keputusan terjadi diskusi atau perdebatan yang berkepanjangan dan bahkan tanpa hasil. Namun yang terpenting dalam rapat komite adalah setelah ada kesepakatan melalui suara terbanyak, siapapun yang terlibat di dalamnya harus sepakat menerima keputusan bersama tersebut. Jenis rapat yang keempat adalah rapat dewan. Rapat dewan ini merupakan pertemuan yang terdiri atas kelompok orang dengan latar belakang minat yang berbeda-beda untuk memutuskan masalah tertentu dengan cara mencari konsensus bersama di antara mereka. Mengingat bahwa di antara peserta yang ada dalam rapat tersebut tentu memiliki ide, cara dan pandangan yang mungkin berbeda dengan peserta yang lain,
Dengan kata lain, ada jalan panjang dan berliku menuju ke sebuah keputusan konsensus bersama. Itulah rapat dewan ya. Sedangkan yang keenam, ini adalah negosiasi. Dalam dunia bisnis yang selalu dinamis, tentu permasalahan negosiasi tidak dapat dihindari. Negosiasi bukanlah monopoli perusahaan yang berskala menengah dan besar. Bahkan pada perusahaan berskala kecil dan menengah pun terjadi proses negosiasi dalam dunia bisnis mereka. Pada dasarnya, dalam proses negosiasi terdapat sekelompok orang yang memiliki kepentingan, maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Melalui proses negosiasi, di antara mereka diharapkan dapat diperoleh suatu titik temu atau kesepakatan dengan cara-cara yang saling menguntungkan semua. Sementara itu, menurut Strabel ya, dalam The Manager Guide to Effective Meeting, rapat ini dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis ya. Yang pertama adalah rapat interinformasional ya. Rapat informasional atau informational meeting. Rapat informasional ini merupakan pertemuan antara 2 orang atau lebih di suatu tempat yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi tertentu kepada para peserta rapat bisnis. Hal yang perlu diperhatikan adalah cara menyampaikan sebuah informasi. Usahakan informasi tersebut dijelaskan dengan jelas, ringkas, menarik, dan tidak bertele-tele. Informasi yang diberikan kepada para peserta rapat bisnis tersebut dapat berupa informasi umum yang bersifat rutin, misalnya informasi tentang disiplin kerja, tata cara pelayanan umum, dan persiapan kebutuhan alat tulis kantor. Yang kedua, informasi khusus yang bersifat strategik, misalnya informasi tentang pengembangan produk baru, rencana akuisisi perusahaan lain, ekspansi perusahaan ke mancanegara, serta perubahan visi dan misi perusahaan. Jenis rapat yang kedua menurut Strabel ini adalah rapat motivasional. Rapat motivasional ini merupakan suatu pertemuan antara 2 orang atau lebih di suatu tempat untuk memotivasi para peserta rapat dalam melakukan sesuatu. Contoh nih, pimpinan rapat yang sekaligus sebagai seorang manajer pemasaran begitu memotivasi para peserta rapat bisnis untuk bekerja dengan lebih bersemangat, mengingatkan komitmennya, meningkatkan kedisiplinan kerja, mengingatkan keterampilan berkomunikasi, serta meningkatkan bernegosiasi. Sedangkan yang ketiga adalah rapat partisipatif ya, atau participatory meeting. Ini merupakan suatu pertemuan antara 2 orang atau lebih di suatu tempat untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam rapat bisnis. Salah satu bentuk partisipasi peserta rapat bisnis ini adalah kemampuan untuk mendengarkan dengan baik. Karena pendengar yang baik dapat memahami cara berpikir orang lain, serta menghargai ide, gagasan, atau pandangan peserta rapat bisnis yang lain. Untuk menghasilkan sebuah keputusan rapat bisnis yang baik, dalam pelaksananya juga berjalan dengan baik, maka diperlukan perencanaan sebaik-baiknya. Perencanaan ya atau planning yang baik tentu akan membantu mempermudah pencapaian tujuan yang dikehendaki. Untuk memberikan arahan atau memberikan panduan gitu selama rapat bisnis berlangsung. Sehingga mempermudah pencapaian tujuan yang dikehendaki. Untuk memberikan arahan selama rapat bisnis,
maka perlu dipersiapkan rancangan agenda rapat bisnis mulai dari awal hingga akhir atau selesai. Ada beberapa ciri tentang bagaimana mendesain sebuah agenda rapat bisnis yang baik. Di antaranya adalah cantumkan tanggal, tempat, waktu mulai, dan waktu selesai. Cantumkan juga rumusan tujuan atau maksud dari rapat. Cantumkan juga di situ dalam perencanaan rapat bisnis adalah siapa saja yang hadir, topik yang akan dibahas, alokasi waktu untuk setiap topik yang akan dibahas, serta bahan-bahan bagi peserta yang harus diselesaikan sebelum rapat dimulai. Yang tak kalah penting adalah bahan-bahan rapat dibagikan kepada setiap peserta rapat bisnis selambat-lambatnya seminggu sebelum rapat bisnis dilakukan. Ada beberapa hal ya yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan dengan baik, khususnya bagi kita begitu yang bertugas sebagai panitia penyelenggara rapat bisnis. Ini ada 16 tuh ya. Yang pertama adalah undangan. Ini perlu dipersiapkan. Undangan rapat bisnis bagi peserta sebaiknya diedarkan beberapa hari sebelum rapat bisnis berlangsung. Misalnya seminggu sebelumnya, dan dilengkapi dengan bahan-bahan yang akan dibahas dalam rapat bisnis tersebut. Hindari penyampaian rapat bisnis secara mendadak. Misalnya sehari sebelum pelaksanaan rapat bisnis tanpa dilengkapi dengan bahan atau materi yang akan dibahas dalam rapat bisnis tersebut. Yang kedua adalah waktu dan tempat. Waktu dan tempat pelaksanaan rapat bisnis perlu dipastikan terlebih dahulu sebelum undangan diedarkan ke seluruh peserta rapat. Dalam hal ini, waktu menunjukkan tanggal, bulan, tahun, dan jam berapa rapat bisnis dilaksanakan. Sedangkan mengenai tanggal pelaksanaannya, rapat bisnis perlu dicantumkan secara jelas dan terinci. Yang ketiga adalah berapa lama waktu rapat bisnis. Dalam hal ini menunjuk pada waktu mulai dan berakhirnya rapat bisnis. Penetapan waktu akan dimulainya dan berakhirnya sebuah rapat tentu sangat penting artinya bagi para peserta rapat bisnis. Sebagai contoh, dalam undangan dicantumkan dengan jelas bahwa rapat bisnis akan berlangsung mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 16 sore misalnya. Yang ketiga adalah yang keempat ya maaf, pembawa acara. Ada kalanya pembawa acara atau MC itu diperlukan untuk memandu rapat bisnis agar berjalan dengan lancar. Pembawa acara harus memahami dengan baik sebuah agenda dari rapat bisnis. Persiapan berikutnya adalah ketua panitia penyelenggara. Nah, ketua panitia ini memberikan laporan atas pelaksanaan rapat bisnis. Misalnya, maksud dan tujuan rapat bisnis, jumlah peserta, dan bidang fungsional. Misalnya, departemen pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Yang keenam adalah jumlah peserta. Perlu dipastikan jumlah peserta rapat bisnis yang akan diundang dalam rapat bisnis tersebut. Pastian jumlah peserta tentu berkaitan erat dengan jumlah kursi yang harus disiapkan. Bahan-bahan rapat bisnis, misalnya kalau rapatnya menginap di hotel harus menyiapkan kamar penginapan, dan konsumsi yang harus disediakan bagi para peserta rapat bisnis. Yang ketujuh adalah peserta yang diundang. Biasanya ini diundang ya dalam rapat bisnis itu dari berbagai divisi, departemen, atau bagian dalam dan luar perusahaan. Dalam hal ini perlu dipastikan nama peserta dan jabatan dalam suatu perusahaan ya, harus benar. Yang kedelapan adalah orang yang membuka atau menutup rapat bisnis. Biasanya ini yang membuka adalah pimpinan tertinggi suatu perusahaan, departemen atau divisi fungsional yang diberi kesempatan untuk membuka dan menutup acara resmi pada agenda rapat bisnis. Namun dalam praktiknya, pejabat yang diundang untuk membuka dan menutup suatu rapat bisnis kok dilakukan oleh pejabat yang berbeda. Hal ini tergantung pada situasi dan kondisi pada rapat tersebut. Berikutnya adalah narasumber ya, narasumber.
Penunjukan siapa yang diminta menjadi narasumber atau presenter dalam rapat bisnis sangat tergantung pada kebutuhan pihak manajemen dari internal perusahaan. Apakah narasumbernya berasal dari luar perusahaan atau dari dalam perusahaan? Siapa yang diminta menjadi narasumber atau yang akan menyampaikan materi rapat bisnis tentunya adalah profesional atau para ahli di bidangnya. Yang berikutnya lokasi itu narasumber ini juga harus difikirkan secara matang. Harus dicantumkan juga berapa lama waktunya dan juga berapa waktu yang disediakan untuk sesi tanya jawab. Tak kalah pentingnya adalah menyampaikan waktu istirahat ya. Jadi harus mempertimbangkan waktu khusus untuk beristirahat, sholat, makan siang atau makan malam. Waktu istirahat ini sangat diperlukan bagi para peserta untuk menyegarkan kembali energi yang terkuras selama berjam-jam di dalam ruang rapat bisnis. Presensi peserta juga jangan lupa ya, petugas yang diberi tugas khusus gitu harus mengecek presensi kehadiran peserta sudah selayaknya datang lebih awal dibanding dengan peserta rapat bisnis. Jadi peserta harus awal gitu datangnya, jangan sampai peserta datang, petugasnya malah belum ada gitu. Akomodasi juga hal penting untuk persiapan rapat bisnis. Akomodasi ini mencakup kesiapan penginapan dan konsumsi bagi peserta rapat bisnis. Untuk mendukung keberadaan rapat bisnis agar baik juga diperlukan sound system. Ya, ini harus dicek dulu apakah sound systemnya berfungsi dengan baik atau tidak. Pastikan bahwa mikrofon bagi narasumber dan peserta berfungsi dengan baik. Pastikan juga di ruangan tidak ada suara feedback gitu ya atau gema. Perangkat-perangkat lain yang perlu dipersiapkan adalah komputer portable misalnya, LCD proyektor. Ya, harus juga fasilitas pendukung-pendukung yang lainnya. Ya, jadi fasilitas pendukung ini sebaiknya disiapkan oleh panitia penyelenggara tempat bisnis. Jangan lupa tersediaan kamar kecil, toilet, musola. Hal ini karena kegiatan rapat bisnis berlangsung cukup lama. Maka ketersediaan fasilitas kamar kecil dan musola akan sangat membantu kebutuhan para peserta rapat bisnis tersebut. Setelah panitia penyelenggara melakukan berbagai persiapan rapat bisnis, langkah berikutnya adalah bagaimana melaksanakan rapat bisnis agar berjalan dengan lancar dan efektif. Efektivitas sebuah rapat bisnis sangat ditentukan oleh 3 komponen penting, yaitu panitia penyelenggara atau organizer, narasumber ya, serta partisipan atau peserta begitu. Coba kita kupas satu persatu untuk pelaksanaan rapat bisnis ini. Dari panitia penyelenggara atau organizer ini harus sudah mempersiapkan komponen-komponen yang bisa mendukung pelaksanaan rapat bisnis agar berjalan dengan baik. Di antaranya adalah ruangan, dekorasi, sound system yang siap digunakan untuk rapat bisnis. Semua panitia juga harus melakukan tugasnya dengan baik. Hadir lebih awal. Berikutnya, di awal-awal akan dilakukan registrasi peserta, begitu ya. Makanya panitia ini harus awal. Karena mengawal peserta, mendampingi peserta, melayani peserta, begitu. Proses penyambutan atau kegiatan penyambutan peserta harus dengan ramah, sopan, santun. Nah, setelah semuanya sudah selesai, sudah siap-siap gitu, pembawa acara dapat memulai rapat tepat waktu dan selesai juga dengan tepat waktu. Acuan agenda rapat bisnis juga sudah disiapkan, acuan apa saja yang harus dilakukan. Pastikan semua fasilitas meja, kursi, laptop, LCD tersedia cukup dan semuanya bisa digunakan dengan baik, kondisinya harus baik. Jangan lupa persiapkan moderator yang siap memandu rapat bisnis. Ini adalah tugas dari panitia penyelenggara yang menyiapkan moderator. Dan tak kalah penting adalah siapkan juga petugas notulen yang mencatat seluruh hasil rapat,
cekatan begitu, terampil juga. Siapkan juga dokumentasi hasil rapat bisnis. Ya, audio visual juga harus disiapkan dengan baik. Yang kedua adalah narasumber atau presenter. Narasumber ini hendaknya juga bisa hadir lebih awal dari waktu yang ditentukan. Ya, sebelumnya bisa memperkenalkan diri begitu narasumber. Nanti biasanya akan dibacakan kurikulum vitae ya dari narasumber. Nah, narasumber juga harus sudah memberikan materi yang akan diberikan sehingga nanti akan siap untuk dipresentasikan. Manfaatkan media audiovisual dari narasumber itu, ya. Narasumber itu juga harus terbuka atas masukan dan kritik dari peserta. Yang tak kalah penting, penampilannya harus menarik serta menyenangkan dalam rapat. Sedangkan yang ketiga adalah peserta atau partisipan. Sama, peserta ini juga harus datang atau hadir tepat waktu dalam melakukan registrasi peserta. Berpakaian rapi dan sopan, memakai kartu identitas peserta, membawa kelengkapan rapat bisnis gitu. Ya, ini yang tak kalah penting ya. Jadilah peserta yang aktif dan penuh inisiatif. Menjaga kelancaran, ketenangan, dan keterampilan selama rapat berlangsung. Jangan membuat heboh sendiri. Yang tak kalah penting juga lagi adalah respect ya, menghargai terhadap pandangan peserta lain. Bertanyalah nanti misalnya sebagai peserta itu sesuai dengan topik yang dibahas dan poin-poin yang dituju. Mengikuti kegiatan sesuai dengan agenda rapat yang telah disediakan. Kalau tidak ada udur, jangan sampai meninggalkan rapat sebelum rapat selesai. Setelah pelaksanaan rapat bisnis juga sudah selesai, salah satu fasilitas pendukung yang perlu disiapkan panitia penyelenggara rapat bisnis adalah pengaturan posisi tempat duduk ya atau layout. Layout ini bagaimana dibuat yang nyaman, yang memungkinkan interaksi yang baik antara pimpinan dan peserta rapat bisnis. Ini menurut Dobson ya, terdapat 4 macam pengaturan posisi tempat duduk untuk penyelenggarakan sebuah rapat bisnis. Ini yang pertama adalah gaya persegi 4. Ya, kita coba lihat gambar di samping kanan itu. Ya, di depan itu ada screen, ada stage ya, terus nanti ada meja biasanya, terus ada kursi berputar begitu ya. Nah, ini digunakan untuk peserta yang relatif terbatas. Sehingga di sini lebih sesuai untuk rapat bisnis yang fokus pada permasalahan tertentu. Ini biasanya menggunakan konsep rapat dengan posisi tempat duduk persegi 4 ya. Sedangkan yang berikut model yang kedua dari pengaturan posisi tempat duduk adalah bentuk huruf U. Ya. Coba kita lihat gambar di samping kanan. Itu walaupun konsep bentuknya hampir sama dengan model sebelumnya ya. Jadi kalau tadi kan kita pakai segi 4, ini adalah U. Jadi sedikit berbeda gitu. Konsepnya saja yang sama. Bentuknya muternya sama. Modelnya letter U, tapi tadi kotak. Kalau sekarang ini adalah bentuknya U. Nah, ini digunakan untuk jumlah peserta yang lebih banyak daripada persegi 4. Ya, di situ bentuknya itu kan ada meja misalnya, terus di samping-sampingnya ada kursi-kursi gitu, melingkar atau membentuk huruf U, maaf bukan melingkar. Membentuk huruf U. Nah, atau disinilah nanti narasumber itu bisa lebih mudah menyampaikan pendekatan dengan peserta karena narasumber bisa muter gitu, mendekati satu persatu, berjalan di depan, muter, sehingga juga bisa berinteraksi dengan enak, dengan baik begitu. Yang layout berikut ya, ini model ruang kelas ya. Kalau kita lihat itu ada meja, terus ada kursinya gitu.
screen-nya tetap di depan, stage-nya ada gitu. Nah, ini digunakan untuk jumlah peserta rapat bisnis yang mencapai ratusan. Ini biasanya kita buat kelas ya. Nah, ada kelemahan di sini ya. Kelemahannya adalah gerak narasumber terbatas dan tidak dapat berkomunikasi dengan peserta karena terhalang oleh kursi. Dia nggak bisa jalan-jalan muter-muter itu. Bisa sih, tapi sangat terbatas di sini. Kalau model yang digunakan adalah model gaya ruang kelas atau classroom style. Ya, empat dari pengaturan layout ini adalah gaya melingkar ya, gaya melingkar. Kita coba lihat di gambar itu bentuknya melingkar ya, sebelah kanan, gambar sebelah kanan ya, bukan gambar yang sebelah kiri. Konsepnya adalah melingkar atau circular style. Nah, ini bisa memberikan peluang interaksi antar peserta menjadi lebih baik dalam jumlah yang relatif sedikit. Jadi bisa saling melihat ya antara peserta dari satu dan peserta yang lain. Ini ada bentuk-bentuk lain dalam menyusut tempat duduk ya. Ini ada gaya chevron gitu ya. Gaya chevron itu yang sebelah kiri itu ini bisa memberikan keleluasaan audiens untuk lebih memusatkan perhatian atau fokus pada pembicara ya, karena pembicaranya ada di tengah. Chevron ini sedikit bergeser ke samping kanan dan kiri sehingga fokusnya bisa lebih dapat gitu. Berikutnya ada gaya modifikasi ya, gaya modifikasi. Ini juga hampir mirip ya, tapi di tengahnya ada. Jadi menyudut gitu. Hampir sama ini ya, hampir sama dengan chevron, hanya saja menempatkan baris tempat duduk di sisi yang tengah itu ada. Oke. Nah, ini ada bentuk tempat duduk atau layout yang lain adalah gaya setengah melingkar. Ya, gaya setengah melingkar atau semi circular style. Ini memberikan ya keleluasaan bagi pembicara untuk berinteraksi dengan audiens, hampir mirip dengan konsep-konsep tadi ada yang letter U atau mungkin yang circular gitu, hampir mirip lah modifikasi ini. Nah, di sini juga bisa memberikan ruang gerak audiens manakala pembicara menyajikan game misalnya. Jadi audiens itu bisa berinteraksi langsung, pembicara juga bisa berinteraksi langsung. Kalau misalnya ada game-game ringan, game-game kecil ini sangat cocok gitu dengan menggunakan konsep setengah melingkar. Ya ini bisa sangat menarik gitu ya. Hubungan antara interaksi antara audiens dengan pembicara bisa sangat menarik gitu. Gaya yang terakhir adalah gaya kelompok ya atau cluster style. Jadi di sini biasanya itu kalau rapat bisnis menggunakan gaya kelompok itu disusun berdasarkan kelompok-kelompok kecil gitu. Nah, audiens ini duduk di kursi yang disusun melingkar. Jadi dia modelnya ada meja di tengah gitu, terus dia ada kursi yang melingkari gitu. Ya, ada kursi yang melingkari di antara meja bundar biasanya. Jadi kelompok A, kelompok B, C, D, 4, 5 kelompok misalnya itu melingkari. Misalnya satu kelompok bisa jadi ada 6 orang, kursi-kursi dari satu meja 6 kursi, berikutnya ada yang 5 sampai 6 begitu. Jadi berdasarkan klaster ini. Jadi audiennya tadi duduknya di kursi yang melingkar. Nah, ini biasanya itu digunakan untuk apa? Kegiatan pelatihan atau training. Itu tadi setelah kita bahas tentang layout. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan setelah proses rapat bisnis itu berlangsung gitu. Jadi apa yang dihasilkan dalam rapat bisnis hendaklah didokumentasikan dengan baik. Ya, harus didokumentasikan dengan baik, terutama hasil kesepakatan selama pembahasan topik sesuai dengan agenda rapat yang telah disetujui bersama. Semua bentuk dokumentasi selama rapat bisnis berlangsung perlu ditinjau ulang. Baik pidato pengarahan pimpinan perusahaan, ya, pandangan para narasumber, catatan hasil diskusi tanya jawab pada saat rapat bisnis berlangsung, serta dokumen-dokumen lainnya yang berbentuk rekaman audiovisual. Nah, tim perumus yang telah disepakati dalam pelaksanaan rapat bisnis tersebut perlu menindaklanjuti apapun yang telah dirumuskan sementara selama rapat bisnis tersebut hingga menjelang usai. Selanjutnya, begitu rapat bisnis dinyatakan
Selesai, tim perumus segera melakukan kompilasi seluruh bahan selama rapat bisnis berlangsung, termasuk dokumentasi audio visual. Dalam hal ini, tim perumus perlu melibatkan berbagai pihak untuk menghasilkan dokumen penting hasil rapat bisnis tersebut. Selanjutnya, secara formal, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan rapat bisnis tersebut membubuhkan tanda tangan dan menyerahkannya ke pimpinan perusahaan untuk menjadi dokumentasi penting yang harus ditindaklanjuti di kemudian hari. Apabila rapat bisnis tersebut melibatkan mitra bisnis dari perusahaan lain, sudah selayaknya mitra bisnis tersebut memperoleh hasil laporan akhir dari rapat bisnis. Hal ini karena mereka terlibat secara aktif, bahkan menjadi sponsor penting dalam rapat bisnis tersebut. Demikian tadi paparan dari saya terkait dengan materi rapat bisnis. Semoga materi ini bisa membawa manfaat bagi semua, begitu. Terima kasih sekali atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Kita hebat, kita semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.